Alhamdulillah. Baik. Ayo, Syekh Abdul Khaliq. Ma alladhi akhadna ams? Tentang dalalatul alfat. Apa itu? Nas. Apa itu nas? Bila ada satu makna, adanya ihtimal kebenaran yang lain. Nah, terus Dan nas itu pada contoh itu Allah SWT tilka asyaratun kamilah. tilka asyaratun kamilah. Ini nas. Karena yang dimaksudkan dengan asyaratun kamilah, itu yang sebelumnya. Asyam. Yang dilakukan 3 hari pada saat haji dan 7 hari sisanya pada saat dia pulang ke negerinya. Dia asluhu fillah al-buhur wa-ittiba'. Nah ini biasanya maksudnya ini definisi saja. Kemudian masalahnya apa? Dan kalian juga nas itu dimutlakkan digunakan penggunaannya di dhahir. Nah, bukan dimutlakkan ya, diitlakkan. Maksudnya digunakan. Iya. Untuk lafaz yang zahir. Dan zahir itu apa zahir? Dan dhahir adalah makna yang lebih langsung kira bersama dengan bolehnya makna yang lain. Nah, dan ini adalah penggunaannya siapa? Iya, daripada ahli fikih. Kalau saya bilang fuqaha, jangan bilang ahli fuqaha. Bilang saya ahli fikih karena fuqaha itu sudah jamak. Makanya jangan heran nanti ketika antum temukan dalam kitab-kitab fikih khususnya, ulama mengatakan wad dalilu fi hadza an-nassu. Pas antum lihat dalilnya, ternyata bukan nas, zahir. Jangan heran, karena memang kadang lafaz nas juga diitlakkan untuk lafaz yang zahir. Masya Allah. Siapa lagi? Syekh Suhail. Iya, sebentar Syekh Lukman. Pokoknya tidak lepas. Enak. Bukan. Ada dalil yang menguatkan dari makna itu berupa qarinah. Kan tadi beliau katakan zahir maknanya adalah atau artinya adalah makna yang langsung terbetik dalam pemahaman bersamaan dengan apa bolehnya makna yang lainnya. Sekarang makna yang terbetik itu tadi in abadal ghaira dalilun. Kalau ada dalil yang menguatkannya bi ghalabatin. Artinya bi ghalabah itu menguatkan. Seperti qarinah. Atau zahir. Lanjut. Yes. Nah, kalau ada makna yang menguatkan, kalau ada dalil yang menguatkan atas sebuah makna, atau di sini apa cetakan antum di situ? Apa disebut di situ? Wa'in adada dalilun al-ghaira dalilun alal ghairi. al-ghaira dalilun. Oh langsung adada al-ghaira al-ghaira. Mana pulpen? Jazakallah khair. Oh jazakallah. Iya, ini dia masalahnya. Ada kata ghair di sini. Sama saja sebenarnya. Jadi kata beliau sebenarnya kalau ada dalil yang menguatkan al-ghair, ini ternyata maknanya. Al-ghair maksudnya makna yang lain. Seperti qarinah, zahir dan qiyas yang rajih. Atau maka ini dinamakan takwil. Iya, afwan ya. Ini kemarin saya tidak perhatikan. Ini karena saya juga salah karena saya tidak pakai cetakan kitab punya. Masalahnya ta'liqnya ada di sini. Daripada kita buka 2 buku. Iya. Nah, ini yang perlu diperbaiki berarti fa in adadal ghaira dalilun bi ghalabatin.
Kalau ada dalil lain yang menguatkan al-ghairah, ay maknan ghair, makna yang lain selain makna yang sabik tadi, imma dengan korina atau zahir atau qiyas rajih, maka itu dinamakan takwil. Nah, ini jelas maknanya. Tapi masuk juga Ji, apa yang kita sebutkan kemarin, karena lafaz atau makna yang muawwal dari sebuah lafaz itu ketika dia sudah dikuatkan oleh dalil imma korina atau zahir yang lain atau qiyas yang rajih, itu dikatakan zahir, tapi zahir yang muawwal. Hanya saja kemarin kelirunya saya karena tidak ada al-ghair di situ. Jadi saya kembalikan maf'ulnya itu abada kepada makna as-sabiq yang sebelumnya. Padahal ada kata al-ghair. Berarti yang diinginkan di sini kalau ada dalil lain yang menguatkan makna selain daripada makna sabik tadi itu, makna zahir itu, maka itu dinamakan muawwal. Tapi bisa juga dikatakan bahwa makna muawwal ketika dia sudah dikuatkan dengan dalil yang lain, maka dia naik tingkatannya menjadi zahir, tapi zahir yang muawwal. Nah, itu dia. Nah, kalau begitu berikutnya Suhaib. Dan kadang zahir itu pada zahir terdapat korina yang mengangkat ihtimal yang lain secara keseluruhan. Nah, Ihtimalnya itu ada 3. nah. Nah, itu beda juga saudara. Lain yang itu. Kata beliau kadang juga ada lafaz zahir yang ditunjukkan oleh korina dan korina itu mengangkat segala ihtimal di dalamnya. Kan asalnya lafaz zahir itu ada ihtimalnya, iya kan? Hanya saja yang zahir adalah ihtimal rajihnya yang sabit ilal faham, al-mutabadiru fid dhihin. Itu asalnya. Tapi kadang juga ada lafaz zahir yang ditunjukkan oleh korina, justru korina tersebut menunjukkan akan terangkatnya semua ihtimal. Artinya zahir yang tidak mungkin ditakwil. Apa itu contohnya? Seperti dalil-dalil adillatus sifat. Dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kemarin kita bisa simpulkan bahwa kalau begitu kita bisa katakan bahwa dalil nama yang mengandung tentang nama dan sifat Allah itu bisa kita katakan nas. Nah, karena dia tidak bisa ditakwil. Nah, barulah pembahasan terakhir tadi. Kita lagi Suhail deh daripada yang lain. Oh, jangan. Mas Lukman. Pokoknya harus antum. Beberapa kemungkinan. Pada zahir terdapat Jauh. Ada dalil yang kuat untuk makan. bukan zahir berarti itu saudara. Ihtimal dalam sebuah lafaz tidak perlu antum bilang zahir, karena kalau zahir itu ihtimalur rajim itu tidak perlu dalil. Langsung saya sebut ihtimal dalam sebuah lafaz. Ihtimal pada sekolah itu terdapat 3. 3. Pertama yang jauh, maka butuh pada dalil yang kuat untuk makan. Mainan. Kedua yang dekat, maka dikenal dalil yang lebih rendah. Mainan. Kemudian Ketiga yang pertengahan, maka dengan dalil yang pertengahan. nah, beliau sebutkan ini supaya kita tahu bahwa ihtimal yang terjadi dalam sebuah lafaz itu berbeda-beda bentuknya. Ada ihtimal yang jauh, ada yang ihtimal yang dekat, dan ada yang pertengahan. Apa manfaatnya beliau sebutkan? Supaya kita tahu bahwa ketika kita mau mengangkat ihtimal tersebut, itu perlu kepada dalil yang sebanding dan seimbang dengan ihtimalnya, sesuai dengan ihtimalnya. Semakin besar, semakin jauh ihtimal, maka semakin kuat dalil yang dibutuhkan untuk mengangkat ihtimal itu. Berbeda dengan ihtimal kalau ihtimalnya dekat, tidak perlu dalil yang kuat. Maksudnya kuat di sini artinya menguatkan dari ihtimal tersebut. Tidak perlu. Nah, mungkin kita bisa katakan dalil sori wa ghairu sori. Kalau dia ihtimal jauh harus dalil yang sori. Tidak bisa tidak. Karena jauh ihtimalnya. Berbeda dengan kalau ihtimalnya dekat. Ya, demikian pula kalau ihtimalnya pertengahan, maka dalil yang mengangkat ihtimal tersebut juga dalil yang pertengahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin.
nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih di dalam mempelajari cabang ilmu usulul fiqh, masih dalam membaca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqid al-Fusul karya al-Imam al-Allamah Safiyuddin Abdul Mu'min bin Abdul Haq al-Baghdadi al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan masih dalam pembahasan tentang al-kalam atau al-alfaz. Khususnya kita sudah masuk dalam pembahasan tentang dalalatul alfaz, atau bahasa lainnya biasa para ulama sebutkan juga muqtadayatul alfaz, dari penunjukan dan keharusan yang terkandung dalam sebuah lafaz. Dan kemarin kita sudah mengambil 3 di antaranya. Yang pertama apa? Nas. Nas, kemudian al-zahir, dan lawan daripada zahir yaitu mu'awwal. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan tersebut. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum ilaikum wa ghafarallahu lakum wa lis-sami'in wal hadirin ajma'in. Qala al-musannifu Safiyuddin Abdul Mu'min ibn Abdul Haq al-Qati al-Baghdadi alaihi rahmatullah. فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل. Apabila suatu lafaz itu menunjukkan atas salah satu dari 2 makna atau lebih, tidak menunjukkan atas suatu makna yang tertentu bersamaan makna-makna yang ada itu sebanding, dan tidak disertai dengan qarinah, maka disebut dengan lafaz yang mujmal. Baik, setelah sebelumnya beliau membawakan bab tentang nas, demikian pula zahir dan muawwal yang merupakan kandungan dan keharusan dari sebuah lafaz, maka beliau susul dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang al-mujmal. Dan al-mujmal ini sudah berlalu di 2 kitab sebelumnya, dan ini juga merupakan pokok dari pembahasan usul fikih, khususnya dalam pembahasan tentang dalalat dan muqtadayatul alfaz. Dan beliau sebutkan definisi tentang mujmal, dan di kitab ini ada perbedaan dengan definisi yang disebutkan di 2 kitab sebelumnya. Nah, kata beliau, apabila sebuah kata menunjukkan akan salah satu dari 2 makna atau lebih, tidak dengan dirinya. Nah, maksudnya berarti dia menunjukkan akan makna tersebut, tapi dengan apa? Dengan selainnya. Kalau la bi ainihi, berarti bi ghairihi. Paham ini? Dan makna-makna tersebut bersamaan dengan itu, dia sama derajatnya dan tidak ada qarinah. Maksudnya tidak ada qarinah yang menunjukkan akan makna yang diinginkan dari makna-makna itu. Maka ini yang dikatakan mujmal. Paham ini? Nah, ini maksudnya. Maka dari sini kita bisa simpulkan, mujmal adalah lafaz yang mengandung lebih daripada satu makna. Paham ini? Lebih daripada satu makna. Tapi ghairu muayyan. Karena ghairu muayyannya dia, tidak jelasnya makna yang diinginkan, itulah kenapa dia butuh kepada yang lainnya. Paham ini? Maka disebutkan oleh para ulama, definisi yang paling bagusnya itu sebenarnya apa yang disebutkan di kitab sebelumnya. Di dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Tentang definisi al-mujmal. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Ma yatawaqqafu fahmul muradi minhu ila ala ghairihi fi bayani fi ta'yinihi au Sifat bayani sifatihi au miqdarihi. Itu dia mujmal. Paham ini? Dia adalah apa yang butuh kepada selainnya untuk menjelaskan apa yang diinginkan darinya. Imma menjelaskan tentang ainnya, paham ainnya? Zat, apa yang diinginkan darinya, atau sifatnya, atau takarannya. Nah, itu lebih jelas. Tapi bersamaan dengan itu, makna ini juga masuk dalam definisi lafaz yang mujmal. Dan antum perhatikan di sini, ucapan beliau, watasawat wala qarina. Ini ciri khas dari lafaz yang mujmal. Di antara makna yang terkandung di dalamnya, yang lebih daripada satu makna, semua makna itu sama tingkatannya. Artinya tidak ada yang bisa dikuatkan. Tidak ada yang bisa
dirojihkan. Dan tidak ada juga korina yang menunjukkan akan yang mana yang diinginkan dari makna-makna tersebut. Ini adalah ciri khas dari lafadz mujmal untuk mengeluarkan apa juga? Zahir. Al-zahir. Kenapa? Karena zahir kan juga dia apa? Mengandung lebih daripada satu makna. Tapi bedanya kalau zahir, kenapa kalau zahir? Makna yang diinginkannya jelas. Kalau mujmal, ghairu muayyan. Itu bedanya dengan zahir. Demikian pula mengeluarkan lafadz yang muawwal. Kenapa? Karena kalau muawwal, kadang dia bisa menjadi zahir kalau ada korina. Nah ini mujmal, tidak ada korina, semua makna sama. Nah ini yang namanya mujmal. Fadhal. ثم قال المصنف رحمه الله وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. Sebagian dari manusia telah memberikan definisi atas lafaz yang mujmal berupa dengan sesuatu yang tidak dipahami darinya suatu makna ketika diitlaqkan. Nah, ini definisi yang lain juga ada. Ini faedah bahwa sebagian kaum, maksudnya sebagian ulama, ada juga yang mendefinisikan mujmal ini dengan apa yang tidak difahami sama sekali darinya makna ketika dia diitlaqkan. Tapi definisi ini dikomentari oleh para ulama, khususnya para syurrah. Di antaranya Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah dalam syarahnya. Karena kata beliau hafizahullah, kata beliau hafizahullah wa fihi nadhar. Lianna hadza innama huwa ta'rifun lil muhmal. Au kama qala hafizahullah. Pada definisi ini perlu dilihat dan ditinjau kembali. Karena kalau kita lihat definisi ini lebih cocok untuk mendefinisikan lafadz yang muhmal. Lafadz muhmal tahu toh? Tahu muhmal? Muhmal itu seperti misalkan lafadz Zaid dibalik menjadi daiz. Itu daiz muhmal namanya. Ihmal, dia tidak digunakan. Ya toh? Kenapa dia tidak digunakan? Ya karena dia tahu maknanya. Nah ini sebenarnya lebih cocok kalau dia dipakai untuk lafadz yang muhmal. Karena apa kata beliau? Dia adalah lafadz yang sama sekali tidak dipahami darinya makna ketika diitlaqkan. Paham ini? Nah sedangkan kalau mujmal dipahami tidak maknanya. Ditahu maknanya. Hanya saja tidak ditahu yang mana yang diinginkan dari makna-makna yang dipahami itu. Nah kalau kita mengatakan ma la yufhamu minhu maknan, berarti memang sama sekali tidak ada maknanya. Ya kan? Nah, kalau mujmal berbeda. Di antara contoh mujmal apa? Firman Allah SWT, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru ini kata para ulama bisa diartikan tuhur, bisa diartikan al-haid. Hanya saja tidak ditahu yang mana yang diinginkan. Apakah salah satu haid atau salah satu at-tuhur. Tapi kalau kita bilang maknanya ditahu tidak apa makna korek, apa jawabannya? Ditahu. Hanya saja tidak bisa dita'yin dan dipastikan yang mana yang diinginkan. Nah, kalau definisi beliau ini, ma la yufhamu minhu maknan, memang tidak ada yang dipahami makna darinya. Makanya dikomentari. Ini lebih cocok untuk didefinisikan dengannya lafadz muhmal, bukan mujmal. Fadhal. ثم قال المصنف رحمه الله فيكون في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع كالعين والقرء والمختار الفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء. Kata beliau rahimahullah, maka menjadilah pada lafaz yang mustarak, yaitu adalah sesuatu. Fayakunu, antum harus tahu dulu mana itu isimnya yakun. Mujmal. Fayakunul mujmal fil mushtarak. Maka menjadilah mujmal pada mushtarak. Maksudnya fi itu kan jar majrur pasti selalu ada takdirnya. Imma istaqarra atau kain. Ada yang mushtarak. Iya. Maka terjemahannya ini, maka jadilah lafadz mujmal itu termasuk dari maka jadilah lafaz yang mujmal ini termasuk dari lafaz yang mustarak. Yaitu adalah sesuatu yang lafaz yang tunggal. Iya, lafaz yang tunggal. Lafaz yang tunggal dan makna-maknanya itu berbilang
dari asal peletakannya. Ayo. Seperti kata ain dan kata qara, dan yang mukhtar seperti Ini hati-hati. Dan seperti kata mukhtar, kata apakah dia untuk apakah fa'il dia, atau maf'ul? Demikian pula kata waw, baik dia untuk ataf atau ibtida. na'am. Nah, sekarang beliau jelaskan, setelah beliau menyebutkan tentang definisi mujmal, beliau membawakan kesimpulan. Kalau begitu, ketika kita mengatakan mujmal adalah lafaz yang mengandung lebih daripada satu makna, yang tidak ditentukan apa yang diinginkan darinya, dari makna tersebut, maka jadilah lafaz mujmal itu termasuk dari lafaz yang mushtarak. Yaitu apa yang lafaznya satu, tapi maknanya berbilang. Masuk tidak? Masuk. Sama dengan mujmal. Mujmal lafadznya satu, qara, tapi maknanya berbilang. Bisa haid, bisa tuhur. Dan itu bi aslil wada'nya. Memang dari asal peletakannya seperti itu. Kemudian setelah itu beliau bawakanlah di antara contoh dari contoh-contoh lafadz mujmal. Dan di sini beliau bawakan contoh itu lebih luas. Beliau bawakan dari huruf, mulai dari bentuk isim, fiil, bahkan sampai huruf. Kata beliau, kal ain. Di antara contoh lafadz mujmal itu seperti ain. Kenapa? Karena ain di sini dalam bahasa Arab itu bisa mencakup dua makna. Pertama, ain al-basirah. Ain mata penglihatan. Nah ini, dan ini yang ma'rufah, maklumah. Tapi kadang juga dimaknai dengan apa? Ainul ma. Seperti apa? Surah yang biasa kita baca itu. Ainai yashrabu biha. Ainan. Ain. Yashrabu biha. Ain itu asalnya apa? Mata al-basir. Tapi di sini bilang yashrabu. Minum. Apa yang diminum? Air mata? Mata air, bukan air mata. Itu. Inilah kenapa dia masuk ke dalam lafadz mujmal. Wal qara. Demikian pula di antara bentuk dari lafadz mujmal al-qara. Seperti apa yang datang dalam firman Allah SWT yang kita sebutkan tadi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal quru jam'u qara. Wal qara ini. Qad yutlaqu 'ala al-haid wa qad yutlaqu 'ala al-tuhur. Muncul pertanyaan, kenapa memangkah kalau tuhur dengan haid? Beda hukum, saudara. Kalau kita mengatakan dia salasata quru, ay salasatu ahyad, atau 3 kali haid, berarti kapan seorang wanita yang ditalak bisa menikah? Saat ketiga. Dia ke haid ketiga. Wajib menahan diri 3 kali quru. Kalau kita katakan 3 kali haid, berarti kapan baru bisa dia menikah? Setelah suci dari haid yang ketiga. Tapi kalau kita mengatakan salah satu quru ay salah satu tuhur, 3 kali dia suci dari haid baru bisa menikah. Kapan berarti? Haid keempat. Haid yang keempat. Itu masalah. Kalau kita tidak tahu, masalah. Ini diantara lafadz yang mujmal. Demikian pula wal mukhtar. Kata mukhtar di sini. Lil fa'ili wal maf'ul. Yang dimana dia dipakai bisa untuk fa'il, bisa juga untuk maf'ul. Iya kan? Karena asalnya ini dari kata apa? Ikhtayara. Ikhtayara. Ya berharakat. Sebelumnya fathah. Dirubah menjadi apa? Alif. Makanya menjadi ikhtara. Yakhtayiru. Sama. Berubah menjadi ikhtaro yakhtaru. Ikhtiyaron. Mukhtayirun. Mukhtayarun. Ini yang menjadi masalah. Mukhtayirun, mukhtayarun. Mau isim fa'il dan isim maf'ulnya sama-sama. Ia berharokat sebelumnya fathah. Wajib dirubah menjadi apa? Alif. Masalahnya sekarang, bagaimana cara pakainya ini barang? Gitu. Iya. Kalau ada orang mengatakan wa ana mukhtarun. Apa yang salah?
Maksudnya ini mukhtarun apa ini mukhtarun? Nah, apakah dia mukhtar maksudnya mukhtayir? Atau dia mukhtar mukhtayar? Nah, ini yang menjadi masalah. Itulah kenapa dia masuk ke dalam lafadz yang mujmal. Tapi di sini ada faedah yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Fauzan di dalam syarahnya dari salah satu imam ahli bahasa, yaitu Al-Askari rahimahullah dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit. Qala Al-Askari, kata beliau, berkata Al-Askari, idza urida ismal fa'il qila mukhtarun likada. Kalau yang diinginkan dari kata mukhtar adalah isim fa'il, maka bentuknya pasti dia mutaaddi dengan lam, mukhtarun likada. Wa idza urida ismal maf'ul, kalau yang diinginkan dengannya isim maf'ul, mukhtarun min kada. Iya. Deden itu pasti dia tahu. Ada Deden toh? Garis bawahi di situ. Itu faedah. Bahrul Muhit jilid 3 387. Kemudian kata beliau di antara lafadz mujmal juga al-waw, demikian pula huruf waw lil atfi wal ibtida, yang kadang dipakai untuk ataf tapi kadang juga dipakai untuk ibtida. Di antara contoh yang paling masyhur adalah firman Allah Subhanahu wa taala, warasikhuna adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi anzala ilaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna. Al-ayah, lihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Warrasikhun di sini, wow, kata para ulama, bisa menjadi ataf, bisa juga menjadi apa? Ibtidaiyah. Makanya ulama tajwid juga membahas cara bacanya ini ayat. Bisa antum waqaf di lafdzul jalalah, bisa antum waqaf di mana? Warrasikhun. Kenapa? Itu tadi masalahnya. Karena wow di situ yang mushtarak antara atifah atau ibtidaiyah. Maka bisa antum katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm, al-ayah. Atau bisa antum mengatakan bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah waqaf warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna, al-ayah. Amin ya? Nah, kemudian setelah itu beliau akan membawakan sebenarnya masih di antara bentuk dari lafadz mujmal, tapi bentuk-bentuk ini diperselisihkan oleh para ulama. Makanya beliau sendirikan menjadi masalah tersendiri. Dan ini beliau sebutkan ada 2, ya. Ada 2 atau 3 masalah di sini yang beliau sendirikan. Ya, sebenarnya masalah yang beliau sebutkan ini contoh juga sebenarnya dari lafadz mujmal. Hanya saja dia diperselisihkan dan terdapat silang pendapat di kalangan para ulama di dalamnya. Makanya beliau khususkan dan beliau jadikan dia di dalam masalah yang tersendiri, dan mungkin pembahasan ini akan mengambil waktu yang cukup lama dan tersisa bagi kita 5 menit, dan sebenarnya sudah tidak ada lagi ya. Mana jam? Jam berapa sudah? Hah? 9 kurang 10. Iya. Kurang itu. Wah, masalahnya masalahnya kita ini mau bertengkar lagi di sini. Maksudnya banyak yang mau dibahas karena silang pendapat di sini para ulama. Baik, sabar ya. Ini saya belum nih. Wah, kita mohon saja pertolongan pada Allah toh. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Yang jelas apa yang kami sampaikan itu bisa antum pahami, itu intinya. Nah, karena biar juga kita naik di kitab berikutnya, kalau antum belum mungkin atau apalagi antum belum paham, sama saja artinya tuh. Sama orang kalau main karate, nah, belum pimutkin jurus kata 3, masih sabuk kuning sebenarnya, tapi mau naik sabuk hitam. Ya, ketika dia sparring,
hancur pasti. Nah, sama kita ini, maksudnya untuk apa kita bahas ini? Khawatir. Kita kasih lari saja, yang penting selesai. Masuk di kitab berikutnya. Tapi ketika antum menghadapi sebuah masalah, tidak ada yang antum tahu. Biar mujmal dengan dohir, tidak bisa antum bedakan. Dohir dengan nas, tidak bisa antum bedakan. Sama saja, apa artinya? Nah, naktafi bihada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa yutina al-afiyata wassalamah, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih, walhamdulillahi rabbil alamin.